Hai, balik lagi bersama saya Titik Nia. Kali ini aku akan melakukan tutorial pelurusan pada rambut yang sudah diwarna. Dan atasnya ini sudah pernah, yang atasnya ini sudah tumbuh, maksud saya begitu. Lihat, ini bagian bawahnya itu kuasar, ini dia itu warnanya itu pakai semir Miranda. Dan kalau semir Miranda murni itu kan biasanya ujung-ujungnya itu kasar banget. Oke, seperti biasa aku awal-awal pasti section rambut. Dan ini aku menggunakan dua obat ya. Untuk yang bagian rambut yang tumbuh itu yang nggak pernah kena warna itu aku menggunakan Macarizo seri Super Gold. Kenapa saya pakai seri Super Gold? Itu nanti untuk mengimbangi yang bagian bawahnya itu kan dia nanti cepat masuk, dan atasnya ini kan otomatis kan masuknya agak lama biar nanti masuknya itu bareng. Jadi yang atas ini aku pakai Super Gold, yang bawah ini nanti aku pakai seri anti resistan. Dan untuk menjaga kelembapan rambutnya ini aku semprot dengan air mineral biasa ini ya. Aku belum pakai hydronya. Untuk hydronya nanti. Nah, itu bisa dilihat aku itu ngaplikasikan bagian atasnya itu menggunakan Macarizo seri Super Gold. Pokoknya yang bagian hitam-hitam itulah. Nah, ini aku mengambil Macarizo yang anti resistan yang warnanya hijau untuk bagian bawah karena dia rambutnya akan diwarna. Jadi ini pengobatannya kalau rambut kayak gini ini lumayan ribet. Aku ngaplikasikan yang bagian bawahnya itu cuma tipis-tipis banget ya. Untuk yang atas sih lumayan tebal yang untuk Super Goldnya, tapi yang untuk anti resistannya itu nggak seberapa tebal. Setelah proses merata ini, setelah pengobatan ya ini, aku diamin cuma 5 menit aja, nggak pakai lama-lama. Habis gitu aku nyiapin cairan hydro yaitu 50 ml. Aku sama sepertiga cairan hydro rebonding itu. Jadi itu sekali pakai. Kalau satu ampul itu kan biasanya untuk 3 orang. Jadi biar dia tidak banyak sisa, makanya aku aplinya itu cuma 50 ml air itu aja. Ini aku semprotkan pada bagian-bagian yang sudah diwarna dulu ya. Itu kan dia kan habis kena obat bonding itu hasilnya itu kasar banget. Jadinya nanti dia otomatis nggak akan bisa disisir. Makanya aku semprot-semprot dulu itu. Jadi ini aku nyemprotnya cairan hydro ini banyak sekali. Habis gitu baru aku semut. Setelah itu aku semutnya juga aku semprot-semprot sama cairan hydro, dan usahakan pada saat semut ini jangan ada rambut yang kayak masih ngeriting gitu loh. Kalau ada yang ngeriting, usahakan semprot sama cairan hydro. Oke sih, kayaknya agak boros juga pada cairan hydro, tapi itu memudahkan kita saat nanti nggak terjadi krus. Ini kan sebenarnya bagian bawah itu pokoknya lumayan lah, agak susah disisir, terus ngekrus. Pokoknya kalau ada yang ngekrus terus rambutnya yang terbang itu aku semprotin itu lumayan agak banyak. Kalau ada yang
nggak kena obat. Maksudnya kalau obat bondingnya nggak merata, itu bisa dioles-oles lagi ya, habis itu baru disemprot sama cairannya. Tapi khusus yang bagian-bagian rambut yang baru tumbuh, yang hitam-hitam tadi. Tadi yang atas kan pakai super gold, yang bawah itu kan pakai anti resistan. So jadi ini meresapnya hampir sama. Yang bawah kan dia kan nggak butuh peresapan lama karena dia rambutnya berwarna. Yang atas kan sebenarnya rambutnya hitam, dia kan butuh peresapan agak lama biar peresapannya barengan sama yang bawah. Makanya aku pakai obatnya itu yang atasnya seri super gold dan langsung turun drastis ke anti resistan. Jadi turun 3 tingkat, turun GE, SSS, baru anti resistan. Dilanjutin sampai selesai ya. Rambutnya sudah nggak punya pigmen gitu, jadi mesti ekstra lah pada saat kita semutnya itu. Baru aku ambil aja dia sudah nggak bisa. Itu ada rambut pokoknya yang nggak bisa disisir tuh, bisa dilihat. Terus itu aku semprotin cairan hydro itu banyak sekali, pokoknya sampai dia itu bisa disisir dan dia itu nggak ngekrus. Sama pokoknya sampai gak nyangkut ya ini ya. Kalau masih ada yang nyangkut lagi, sisir lagi. Kalau emang rambutnya agak rapuh, biar gak rapuh, semprot lagi. Gitu tipsnya pakai cairan hydro ini. Dan alhamdulillah selama saya pakai cairan ini, untuk rambut-rambut yang rusak itu lumayan kebantu deh. Kalau dulu lumayan susah sebelum tahu ini, paling aku nanganinya aku kasih conditioner itu, tapi kan biasanya conditioner itu kasihan yang atasnya, kalau kena itu dia nggak bisa ngeresep dengan sempurna, yang bagian atasnya sih, bukan bagian yang bawah gitu. Terus setelah ini aku juga dieminnya itu juga cuma sebentar, paling cuma sekitar 10 menit habis ini. Terus aku keramas. Nah, ini proses aku diemin setelah aku semut. Bisa dilihat nggak ada rambut-rambut yang itu
apa yang tadi nyangkut-nyangkut itu kan sudah nggak ada, kayak keriting-keriting itu nggak ada. Dia benar-benar harus lurus. Kalau dia masih ada yang kesana kemari ngeriting gitu kecil-kecil, itu otomatis nanti juga hasilnya pasti akan gitu kalau sudah dicatok. Nah ini aku keramas menggunakan air. Terus ini aku untuk bagian ujungnya ini aku menggunakan bantuan TE, tapi yang ini aku pakai yang varian coklat, soalnya yang varian strawberry yogurtnya kemarin waktu aku beli itu habis, jadi adanya yang coklat, ya udah aku pakai yang seri coklat aja. Tapi ini aku aplikasikan itu cuma pada bagian ujungnya. Biasanya kalau keramas ini kan nggak pakai apa-apa, tapi ini aku bantu dengan itu agar mengurangi kasar-kasarnya itu tadi, dan dibilas sampai benar-benar bersih. Setelah proses keramas selesai, habis gitu aku keringkan sampai benar-benar kering 100%. Nah ini bagian ujungnya tadi juga, ini aku masih tambahin lagi dengan vitamin, tapi ini aku menggunakan vitamin Silkoro pada ujungnya biar dia nggak seberapa rusak. Setelah kering 100%, ini aku nyatok banyak-banyak dulu ya. Karena ini kan rambutnya yang bagian bawah ini kan rawan, dia kan nggak bisa temperatur tinggi. Kalau kalian mau catok sedikit-sedikit itu kan otomatis temperaturnya itu harus 160 apa 180. Ini aku karena nggak biasa pakai temperatur segitu, aku jadi nyatoknya itu banyak-banyak dulu, terus aku itu fokus pada bagian-bagian ujung. Kalau kita nyatoknya banyak-banyak dan fokus pada bagian ujung, nanti pada saat kita pangkal, waktu nyatok sedikit-sedikit kita bablas ke bawah, itu rambut yang bawah itu sudah aman, dia nggak ngeriting. Jadi proses ini aku lanjutin sampai selesai nyatok banyak-banyaknya ini. Usahakan nggak ada rambut yang gelombang ya pada saat nyatok. Nah itu bisa dilihat tuh. Terus untuk bagian yang ujung itu usahakan kita nariknya gimana ya, agak neken tapi catok itu masih bisa jalan, dan rambut itu nggak ketarik banget terus sampai dia molor, itu nggak. Dilanjutkan nyatok banyak-banyak bagian belakang, dan ini mulai nyatok yang sedikit-sedikit. Itu kan sudah selesai semua, yang bagian ujung-ujungnya udah aku catok. Baru ini aku nyatok yang bagian depan. Jangan lupa penutup telinga, ngambilnya setengah senti. Nah ini aku pakainya itu catok Harrison, yang bagian yang bagian ujung tadi aku menggunakan catok Iosen Tanita. Nah ini yang bawah ini kan sebenarnya aku nggak seberapa itu ya, jadi pakai catok panas pun itu dia sudah aman karena kan dia sudah kebentuk pada saat tadi. Jadi kita itu lebih fokus pada yang bagian depan. Nah karena durasinya ini aku nggak bisa lebih dari 15 menit,
Maka ini aku skip dulu. Untuk di bagian kedua ini foto setelah aku catok seluruhnya. Dilanjut di section kedua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku semangat buat tutorial, biar kalian bisa belajar salon dan bisa buka usaha sendiri. Terima kasih.